Kalau dipisahkan itu sudah tidak mungkin ya. Berarti ada penciptaan terus kemudian tidak ada surga neraka itu tidak mungkin ya. Tidak mungkin karena itu kan nanti akan menjadi tolok ukur perbuatan baik saya kapan saya dibalas. Iya betul. Perbuatan buruk saya kapan saya dihukum. Berapa banyak orang yang membunuh orang lain tapi tidak karena dia punya jabatan, dia punya kedudukan, dia tidak bisa dihukum. Apalagi kalau lolos di dunia ibaratnya begitu kan. Itulah fungsinya nanti ada pembalasan di sana. Sampai kata Nabi Muhammad SAW di mahsyar nanti itu Allah akan menghakimi dengan keadilannya sampai domba yang menanduk domba lainnya. Bukan hanya sekedar manusia. Domba yang berantem pun tandukan itu akan dihukum oleh Allah. Oh, Jin Ustaz, saya penasaran. Kalau secara Islam itu kan dijelaskan ya. Kalau setelah kematian itu, pertama itu dia dihisap dulu ya katanya. Apa? Bagaimana Kak? Dihisap dulu terus dibawa ke padang mahsyar. Setelah itu baru surga neraka. Enggak, di padang mahsyar itulah. Padang mahsyar itu sebuah padang yang luas. Luas ya. Tanahnya putih, sangat luas. Jadi bumi nanti kan kalau kiamat terjadi tercabut gunung-gunungnya. Nanti menjadi daratan saja. Itu jadi mahsyar. Di situ kita dibangkitkan semuanya. Nanti semua akan berdiri di belakang Nabi masing-masing. Oh, ini kita bicara setelah kiamat ya? Iya. Oke. Mahsyar itu adalah sebuah padang yang luas untuk dibangkitkan manusia setelah kiamat terjadi. Oh, setelah kiamat. Kalau belum kiamat, jadi yang mati ini, dia akan posisinya, rohnya nih, arwahnya, di jiwanya. alam barzah namanya. Alam barzah. Alam barzah itu sebuah alam yang orang mati dikubur jasadnya atau tidak dikubur. Kayak misalnya kalau tidak dikubur itu orang meninggal meledak di pesawat. Atau tenggelam di lautan, badannya dicabik-cabik oleh ikan, nggak ditemukan jasadnya. Ada jasad. Tetap aja ruhnya sampai ke sebuah alam, namanya alam barzah kalau dalam Islam. Barzah itu kayak semacam dinding pemisah antara kehidupan dunia sama kehidupan akhirat. Nah kalau dalam Islam itu kan ada jenazah dimandikan, ya kan? Yeah. Kemudian dipakein kain kafan, dibersihkan tubuhnya, kemudian dibawa ke kuburan. Ini untuk apa? Karena memang dia akan dikembalikan pada Tuhannya. Kemudian setelah itu di kuburan itu nanti dia akan ditinggal oleh para pengikutnya. Kalau dalam hadis Nabi Muhammad itu akan datang malaikat mungkar nakir, menanyakan kepada dia siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu. Kalau dia jawab dengan baik, dibukakan baginya pintu surga. Kalau dia tidak bisa jawab, maka berarti dia akan dibukakan pintu neraka. Nah seperti itulah. Jadi ada kehidupannya. Nah kalau dia bisa jawab dengan baik, maka akan diperlihatkan surganya yang seluas pandang, dia bisa membuat seluas pandang mata dia. Dan jadilah kuburannya taman dari taman surga. Bisa digambarkan alam barzah itu seperti apa ya? Alam barzah tadi saya bilang, jadi kalau dalam hadis Nabi Muhammad SAW, kita bicara Islam ya. Kalau orang mengantar jenazah yang biasa dipikul, diturunkan ke liang lahat, nah 3 langkah pengantarnya pulang, dia masih bisa mendengarkan